sesuai dengan permintaan panitia. Untuk itu saya akan mengawali pembicaraan ini dengan pembacaan dari kitab kedua Makabe, 2 Makabe pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat 45, tetapi tidak semua akan saya bacakan. Kemudian Yudas mengumpulkan bala tentaranya dan pergilah ia ke kota Adulam. Mereka tiba pada hari yang ketujuh. Maka mereka menyucikan diri menurut adat dan merayakan hari Sabat di situ. Pada hari berikutnya, waktu hal itu menjadi perlu, pergilah anak buah Yudas untuk membawa pulang jenazah orang-orang yang gugur dengan maksud untuk bersama dengan kaum kerabat mereka mengebumikan jenazah-jenazah itu di pekuburan nenek moyang. Astaga, pada tiap-tiap orang yang mati itu mereka temukan di bawah jubahnya sebuah jimat dari berhala-berhala kota Yamnia. Dan ini dilarang bagi orang Yahudi oleh hukum Taurat. Maka menjadi jelaslah bagi semua orang mengapa orang-orang itu gugur. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan, lebih kurang 2.000 dirham perak, dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat. Oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Para saudara yang terkasih, itu kutipan dari kitab kedua Makabe yang akan menjadi salah satu dasar ajaran gereja Katolik mengenai apa yang disebut api penyucian. Dalam bahasa Latinnya purgatorium, tempat dibersihkannya jiwa-jiwa yang bisa masuk surga tetapi belum sepenuhnya siap. Inilah tema kita. Saya akan menampilkan PowerPoint, moga-moga tidak ada masalah. Nanti ya saya share. Oke. Apakah bisa dilihat? Bisa dilihat? Belum, Monsinyur, belum kelihatan. Wow, kalau gitu saya tidak mendapat. Udah, Monsinyur, udah. Sudah ya? Oke. Jadi ajaran gereja Katolik mengenai surga, api penyucian, dan neraka. Mengenai ini, Anda bisa membuka Katekismus Gereja Katolik nomor 1020 sampai dengan 1065, tetapi harus katekismus yang lengkap, bukan kompendium yang sangat ringkas, atau katekismus yang lebih kuno, atau buku-buku tentang ajaran gereja Katolik. Saya akan menguraikannya berdasarkan banyak buku yang saya baca. Para saudara yang terkasih, kita mulai dengan mengatakan bahwa ada sekelompok orang Kristen, jadi gereja-gereja tertentu, yang percaya bahwa setelah orang mati, jiwa dan badannya tetap tinggal di dunia, belum kemana-mana, tetapi menunggu di dunia orang mati sampai akhir zaman, ketika ada kebangkitan badan.
ketika Yesus datang untuk menghakimi umat manusia. Dengan kata lain, pada akhir zaman, barulah orang-orang yang sudah mati mendahului kita, itu akan ikut dibangkitkan dan dihakimi oleh Yesus. Lalu mereka ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu ajaran sejumlah orang Kristen. Tetapi orang Katolik punya kepercayaan yang berbeda. Orang Katolik percaya sesudah kita mati, badan kita tetap di dunia dan hancur, entah itu karena dikubur sampai hancur atau dikremasi menjadi debu. Pokoknya badan kita memang akan hancur, sedangkan jiwa kita tidak bisa hancur. Jiwa manusia diciptakan Tuhan untuk keabadian. Karena itu jiwa kita akan mengalami pengadilan pribadi atau pengadilan partikular, pengadilan khusus. Dan ada 3 kemungkinan dari hasil pengadilan pribadi tersebut. Suara saya bisa didengar? Halo? Kedengaran Monsinyur, tapi kalau Monsinyur belum belum tampilkan PowerPoint, Monsinyur belum kelihatan. Oh, kalau gitu nggak usah ya, saya nggak bisa kalau gitu. Iya, nggak Kalau apa-apa. suaranya bisa ya. Suara kedengaran Monsinyur. Oke, suara saja ya. Nanti habis itu saya matikan PowerPoint-nya ya. Baik, Monsinyur. Nanti waktu tanya jawab saja saya tutup PowerPoint karena maaf saya ini sebentar, sorry. Bagi kita orang Katolik, kalau meninggal sebelum akhir zaman, jiwa kita sudah dihakimi dalam pengadilan pribadi khusus untuk saya. Nah, hasilnya bisa 3. Atau kita langsung masuk surga karena kita sudah siap, atau kita sebenarnya layak masuk surga, tetapi karena belum terlalu siap untuk sementara waktu, untuk jangka waktu tertentu, harus menunggu di api penyucian karena jiwa kita masih diproses oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, maka diberi nama api penyucian untuk menyucikan kita. Dan ini sifatnya sementara. Dan yang ketiga, langsung masuk neraka bagi kita yang sama sekali tidak siap, bahkan sampai mati menentang Tuhan, tidak bertobat. Singkatnya, sebenarnya nasib manusia itu ada 2, hanya 2, antara surga atau neraka. Hidup atau mati dalam Tuhan. Jadi hidup dalam Tuhan, surga, mati terhadap Tuhan, melawan Tuhan, itu namanya neraka. Hanya 2. Tetapi ada yang ketiga, sifatnya sementara, yaitu tadi, sebelum masuk surga, ada proses penyucian jiwa tertentu. Nah, ini akan kita bahas satu persatu, supaya tidak ada keraguan. Karena seringkali saya mendengar orang Katolik salah paham. Orang Katolik ada yang percaya kita ini semua harus masuk ke api penyucian, baru masuk surga. Tidak semua. Ada yang langsung masuk surga, para kudus itu langsung masuk surga. Ya. Mari kita lihat satu persatu. Apa dasar dari Gereja Katolik untuk mengatakan bahwa setelah meninggal, jiwa kita sudah langsung dihakimi oleh Tuhan, tidak menunggu sampai akhir zaman. Dasarnya adalah ucapan Santo Paulus
pada suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24, karena penting saya kutipkan di PowerPoint. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, dan itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Luar biasa sekali semangat Paulus. Dari apa yang saya bacakan tadi, Anda pasti melihat. Sebenarnya Paulus ingin sekali cepat mati untuk bertemu Yesus. Ya, ingin sekali pergi, artinya mati. Kata berangkat dalam Alkitab itu seringkali berarti meninggal dunia. Dan diam bersama-sama dengan Kristus. Dan itu memang jauh lebih enak, lebih baik. Akan tetapi karena umat Filipi membutuhkan pelayanan Paulus, membutuhkan pendampingan dan kehadiran Paulus, maka Paulus memilih untuk tetap tinggal di dunia demi umatnya. Nah, inilah salah satu dasar mengapa Gereja Katolik yakin begitu manusia mati, ada kemungkinan langsung masuk surga, atau masuk api penyucian dulu, atau masuk neraka. Nah, pada akhir zaman ketika Yesus menghakimi seluruh umat manusia, dan itu kita baca dalam Injil Matius pasal 25, siapa yang sudah mati sebelum akhir zaman, sudah ada di neraka, sudah ada di api penyucian, sudah ada di surga, itu semua dihakimi bersama-sama. Dan keputusan Tuhan tidak akan berubah. Para kudus yang sudah bahagia di surga karena memang sudah diputuskan layak masuk surga, pada penghakiman terakhir tidak akan ada yang tiba-tiba masuk neraka. Sebaliknya, mereka yang sudah menderita di api neraka, ketika dihakimi bersama semua umat manusia, ya tetap keputusannya tetap masuk neraka. Itulah ajaran Gereja Katolik. Dua penghakiman yang personal pada waktu kita mati dan pada akhir zaman. Sekarang kita lihat satu persatu siapa yang masuk surga. Ini sangat mudah, maka akan segera saya lewati, yaitu gini. Mereka yang masuk surga adalah mereka yang meninggal dalam keadaan rahmat, artinya Roh Kudusnya ada dalam dirinya, Roh Kudusnya tidak hilang karena dosa-dosa berat, dan karena itu ada dalam persahabatan dengan Tuhan. Ya, meninggal tanpa dosa berat, tanpa dosa maut, istilahnya, yang belum diampuni, dan tanpa dosa-dosa kecil lain, tanpa hukuman yang masih harus dijalani. Nah, inilah orang yang dikatakan jiwanya sudah dimurnikan secara sempurna. Saya ulangi, tidak punya dosa berat pada waktu mati, tidak punya dosa-dosa kecil yang belum diampuni, dan hukuman-hukuman yang harus dijalani karena dosanya itu juga tidak ada lagi. Inilah mereka yang layak masuk surga. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan jiwa itu harus dimurnikan. Yang ada di surga adalah orang yang sungguh tanpa noda. Karena tidak satupun yang bernoda layak atau bertahan kalau bertemu Tuhan. Mereka itu jiwa yang sudah bersih.
Dalam kitab Perjanjian Baru, terutama dalam kitab Wahyu, surga dilukiskan dengan cara yang luar biasa indah. Karena penulis kitab Wahyu tidak mampu menggambarkan keindahan surga, maka dia terpaksa memakai gambaran-gambaran yang sebisanya, yang bisa dia pikirkan. Misalnya surga itu Yerusalem surgawi, kota yang amat indah, terang benderang. Banyak hal dibuat dari emas, dari permata-permata yang paling mahal yang dikenal orang pada zaman itu. Surga itu suatu tempat di mana anak domba, Yesus sendiri, menjadi cahaya bagi mereka. Di surga itu mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka menyanyi lagu-lagu pujian untuk Allah. Di surga itu mereka tidak lagi menderita karena tidak ada lagi air mata. Nah, cukup Anda membaca kitab Wahyu pasal 21 dan 22 untuk melihat betapa indahnya keadaan Yerusalem surgawi. Dengan kata lain, keadaan surga. Sekali lagi, manusia tidak bisa gambarkan keindahan itu, maka dipakai macam-macam cara. Kemudian kita melihat mengapa Gereja Katolik percaya bahwa manusia itu harus bersih dan tidak mempunyai hukuman yang belum diselesaikan. Nah, ini akan saya terangkan sebagai berikut. Maaf, tadi urutannya terbalik. Sekarang saya slide-nya terbalik, tapi ajarannya tidak terbalik. Menurut ajaran Gereja Katolik, dosa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Dosa adalah pikiran, perasaan, tindakan, ucapan yang melawan kehendak Tuhan. Jadi dosa itu adalah suatu kesalahan. Nah, sebagai kesalahan, dosa itu bisa hilang kalau diampuni. Dosa sebagai kesalahan hilang kalau diampuni. Tetapi Gereja Katolik percaya setiap kali kita berdosa, jiwa kita tidak sempurna. Jiwa kita lemah. Jiwa kita punya cacat. Karena itu, kalau dosanya sebagai kesalahan sudah hilang karena dimaafkan Tuhan, cacat jiwanya tidak otomatis hilang. Sebagai contoh, kalau kita punya anak ya, anaknya itu nakal luar biasa, bandel sekali, kurang ajar sekali. Dia membanting benda berharga sampai pecah berantakan. Orang tuanya marah. Perbuatannya yang merusak barang mahal ini adalah dosa, kesalahan. Tapi karena anaknya lalu minta maaf, orang tua yang murah hati tentu akan memaafkan. Iya kan? Memaafkan. Kesalahannya dimaafkan. Tapi orang tua mana yang setiap kali anaknya minta maaf, dimaafkan dan tidak ada hukuman? Itu malah orang tua yang kurang mengerti pendidikan. Anak yang nakal ini, kesalahannya boleh diampuni, tetapi tetap dia itu harus dihukum. Bukan karena orang tua mau melampiaskan amarahnya, bukan karena orang tuanya mau membalas dendam, ingin menyakiti anaknya sebagai hukuman, bukan.
hukuman yang diberikan orang tuanya tentu dengan maksud supaya anak ini berubah sifatnya, supaya dia menjadi anak yang lebih baik. Jadi hukuman itu sifatnya mendidik atau membuat anak itu akan baik. Itulah fungsi hukuman. Jadi ayah yang baik akan oke, saya maafkan. Tapi sebagai hukuman kamu harus melakukan ini. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga Allah. Dosa kita, kesalahan kita, kekurangan ajaran kita dimaafkan. Tetapi supaya jiwa kita yang lemah dan penuh dengan kejelekan tadi itu bisa menjadi sembuh, perlu ada hukuman dari Allah. Dan dalam sakramen pengakuan, itulah yang dinamakan penitensi. Maka kita dengan rendah hati, setelah dosa kita diampuni, kita masih minta penitensi yang berguna bagi saya. Itulah namanya hukuman atas dosa. Disebut sementara karena kalau hukuman kekal itu adalah hukuman dari orang-orang yang ada di neraka. Nggak bisa diubah lagi. Kita bicara mengenai hukuman yang sementara karena masih bisa dijalankan, masih bisa ditebus di dunia. Itulah ajaran Gereja Katolik. Semoga cukup jelas. Ya, jadi saat ini sudah ada banyak orang suci yang mulia di sorga bersama Allah, bersama Yesus, bersama Bunda Maria, bersama para rasul, dan orang-orang kudus lainnya. Tetapi yang berbahagia saat ini adalah jiwa-jiwa mereka. Badannya seperti tadi saya katakan masih ada di dunia dan hancur. Dan menunggu akhir zaman untuk dibangkitkan dan disatukan kembali dengan jiwa mereka. Nah, di surga hanya ada jiwa-jiwa kecuali 2 orang, yaitu Yesus yang sudah bangkit dengan badan dan naik ke surga, dan juga Gereja Katolik. Sekali lagi, Gereja Katolik percaya Bunda Maria juga sudah boleh mulia di surga dengan badannya, mendahului kita semua. Itu yang pertama tentang surga. Sekarang berikutnya, siapa yang masuk api penyucian? Mereka yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan, tetapi bedanya dengan yang masuk surga tadi, apa bedanya? Orang-orang ini masih mempunyai hutang, boleh dikatakan. Apa hutangnya? Hukuman sementara dari dosa-dosanya yang belum dipenuhi. Penitensi yang diberikan selama di dunia belum dipenuhi. Karena itu ketika dia mati, hukumannya akan dilanjutkan di api penyucian supaya jiwanya menjadi bersih. Ya, makanya disebut hukuman sementara. Juga dosa-dosa kecil masih belum diampuni. Ketika dia mati masih punya tanggungan dosa-dosa kecil. Nah, inilah hutang yang harus dibayar, istilah saya ya, harus dibayar sebelum orang boleh masuk surga. Dia sudah menjadi sahabat Allah, layak masuk surga, tetapi jiwanya belum 100% siap. Jiwanya belum 100% disucikan. Maka ada saat di mana Allah secara khusus menyucikan jiwa-jiwa ini. Dan waktunya berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ya tergantung dari keadaan masing-masing orang. Kalau ada pendosa besar ya, misalnya pembunuh, koruptor besar, penfitnah, pokoknya dosa-dosa yang besar-besar,
dia lakukan, pernah murtad lagi dan lain-lain, tapi ketika dia mau mati dia bertobat. Lalu Tuhan mengampuni dosanya melalui sakramen pengakuan dosa. Dia dosanya sudah diampuni, tapi dia sebelum sempat membersihkan jiwanya, sebelum sempat menjalankan penitensi, dia sudah mati, maka dalam gereja Katolik, orang ini akan dibersihkan di api penyucian. Karena dia dosa besar, dia lebih lama daripada orang lain yang dosa-dosanya lebih kecil. Jadi masa di api penyucian itu bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Nah, kita sekarang dalam masa bulan November. Biasanya tanggal 1 sampai 8 November, gereja memberi kesempatan kepada kita untuk berdoa, mengunjungi makam, berdoa, mendoakan wujud paus, maka kita akan memperoleh indulgensi bagi orang yang meninggal. Artinya apa? Indulgensi itu kalau mau ngomong secara agak, ya gimana ya saya ngomong, mungkin agak kasar gitu ya, itu courting, diskon dari hukuman dosa yang harus dijalani oleh orang-orang di api penyucian. Nah, ada diskon yang total. Jadi seluruhnya hukuman dosanya langsung dihapus semua dan orang ini yang di api penyucian boleh langsung masuk ke surga. Karena sisa dari hukumannya semuanya dihapus berkat doa-doa, berkat amal kasih orang-orang yang ada di dunia. Itu yang namanya indulgensi genap. Sedangkan ada orang-orang yang, maaf, diskonnya cuma sebagian ya. Jadi dia masih punya sisa waktu yang harus dia jalani. Seperti kalau di Indonesia itu ada orang di penjara 10 tahun, tapi bisa dipotong, ada remisi 2 tahun. Ya dia tinggal 8 tahun. Begitu kan? Begitulah ajaran gereja Katolik bahwa doa-doa kita, amal kasih kita, pertobatan yang kita lakukan, ekaristi yang kita jalani, kita rayakan, bisa menolong orang-orang ini memperoleh potongan hukuman. Nah, kalau sebagian saja itu disebut memperoleh indulgensi sebagian, indulgensi parsial. Itulah praktek yang kita jalani selama bulan November. Kalau di Eropa yang kena COVID-19 dan tidak di semua tempat orang boleh pergi ke makam, apalagi di Eropa tradisi pergi ke makam itu begitu kuat sampai mungkin makamnya terlalu penuh. Maka untuk tahun ini kunjungan ke makam boleh dilakukan di luar tanggal 1 sampai 8. Boleh dilakukan sepanjang bulan November, pokoknya 8 hari. Jatahnya tetap 8 hari, tapi boleh memilih. Supaya tidak ada kerumunan massa. Tapi untuk Indonesia tidak berlaku ya kayaknya. Karena Indonesia boleh saja pergi ke makam. Dan di Indonesia tidak ada tradisi untuk pergi ke makam berbondong-bondong sampai makam-makam itu penuh kan tidak. Maka tidak diumumkan di Indonesia. Kalau di Eropa, ya tahun ini ada peraturan khusus. Mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita, entah yang kita kenal, entah yang tidak kita kenal. Doa-doa kita, tobat kita, amal kasih kita berguna untuk orang-orang di api penyucian supaya Tuhan mempercepat sebagian atau seluruh masa penantian ini. Nah, di api penyucian orang tidak menderita seperti di neraka. Tidak. Tetapi mengapa menderita? Menderitanya karena orang-orang ini merasa bersalah.
merasa berdosa. Dan yang membuat mereka menderita adalah penyesalan mereka yang mendalam dan kerinduan mereka untuk bertemu Tuhan secara langsung. Sedangkan di neraka penderitaannya beda. Itu orang-orang yang terpisah dari Tuhan. Jadi sekali lagi janganlah kita menyamakan api penyucian dengan api neraka. Penderitaannya beda. Para saudara yang terkasih, pertanyaan berikutnya, apa dasar orang Katolik percaya bahwa ada kemungkinan bagi jiwa-jiwa untuk satu, diampuni dosa-dosa kecil yang belum sempat diakukan, jadi sisa dosa kecil. Dan yang kedua, hukuman dari dosa-dosa yang dosanya sudah diampuni, tetapi hukumannya yang belum disempurnakan, belum diselesaikan. Apa dasarnya bahwa itu mungkin? Nah, tadi saya membacakan dari kitab Makabe. Intinya, para prajurit yang gugur dalam perang yang suci, membela agama yang benar, mestinya masuk surga karena mereka berani mati untuk Tuhan. Ternyata mereka punya jimat. Nah, itu dosa. Orang Yahudi menganggap membawa jimat itu dosa. Maka apa yang dilakukan oleh orang Yahudi waktu itu? Kira-kira 150 tahun sebelum Kristus ini ya. Orang mati mestinya masuk surga karena berani mati untuk Tuhan, tapi kok ternyata ada dosa. Nah, tadi kita dengar mereka mengumpulkan uang, mereka mempersembahkan korban untuk penebusan dosa, korban untuk meminta kepada Tuhan pengampunan atas orang-orang yang mati dengan membawa jimat ini. Jadi dengan kata lain apa? Sesudah orang mati, kita yang hidup di dunia masih bisa memohonkan ampun bagi mereka yang sudah mati. Sekali lagi, kita yang masih hidup di dunia memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka yang sudah mati. Sesudah mati, orang masih bisa dibersihkan dari dosa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam Matius 20 ayat 32, Yesus mengatakan ada dosa menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni dosanya, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Hanya dosa itu, dosa melawan Roh Kudus, dosa menghujat Roh Kudus, tidak bisa diampuni baik di dunia ini maupun di akhirat. Lalu Gereja Katolik berpikir, nah kalau begitu dosa-dosa lain yang tidak besar, tidak dosa yang mematikan, dosa-dosa yang kecil bisa diampuni kalau tidak di dunia ini, di dunia lain, di akhirat. Itulah dasar kepercayaan kita. Mendoakan supaya dosa-dosa mereka yang sudah mati diampuni oleh Tuhan. Atau 1 Korintus, sebenarnya ada ayat dari 1 Korintus 3 ayat 15 yang mengatakan bahwa ada orang yang selamat seperti dari dalam api. Ya, jadi selamat tapi seperti keluar dari api. Nah, itulah mungkin dasar yang bisa kita pakai untuk membenarkan ajaran Katolik bahwa ada api penyucian yang membuat orang menjadi suci lalu masuk surga. Tinggal sedikit, nanti sisa waktunya untuk tanya jawab. Siapa yang masuk neraka? Mereka yang sampai mati menolak Tuhan dengan cara tidak pernah mau bertobat sampai mati dari dosa-dosa besar. Ya, orang yang membandel dalam dosa-dosa berat sampai mati. Lalu mereka terpisah dari kasih Allah. Bukan Tuhan yang jahat, tetapi mereka sendiri yang tidak mau. Mereka sendiri yang memisahkan diri dari cinta Allah. Jadi neraka itu adalah suatu keadaan di mana orang-orang tidak mengalami kasih Tuhan
karena mereka sendiri yang menutup diri terhadap kasih Tuhan. Dan itulah letak penderitaan mereka. Dan sifatnya kekal, karena Yesus di dalam Injil juga mengatakan orang yang dihukum dalam api neraka di mana apinya tidak habis-habis, itu tanda bahwa neraka itu sifatnya abadi. Para saudara yang terkasih, saya akhiri uraian saya mengenai ajaran Katolik mengenai surga dan neraka, dan yang di tengah-tengah sifatnya sementara, api penyucian yang mempersiapkan orang untuk masuk surga. Silakan menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akhir zaman ini. Pokoknya saya maksimal 7:20 berhenti memberi berkat. Ya pokoknya sebelum 7:30 lah saya akan pamit. Jadi cukup waktu kira-kira ada 20 menit untuk tanya jawab, lalu penutup dan berkat. Ya, terima kasih. Silakan. Aduh, sangat menarik Monsinyur pemaparannya. Hampir semua peserta di sini mau bertanya Monsinyur. Jadi bingung juga ini Monsinyur memilah pertanyaan yang akan ditanyakan. Namun saya akan mencoba meramu pertanyaan yang menurut kami host ini sangat-sangat berkaitan dengan pertanyaan yang lain. Monsinyur, untuk kasus bunuh diri Monsinyur, bagaimana menurut pandangan gereja tentang orang-orang yang meninggal bunuh diri, apakah mereka layak atau diberi pelayanan dari gereja untuk misa requiemnya, Monsinyur? Dan bagaimana roh mereka? Ya. Itu, Monsinyur. Masih ada pertanyaan yang lain. Satu dulu. Ya, Monsinyur. Satu dulu ya. Supaya lebih banyak yang bisa ditanggapin, saya akan berusaha sesingkat mungkin kalau perlu. Ya. Mereka yang bunuh diri, kalau menurut hukum gereja yang lama, yang berasal dari tahun 1917, lalu berakhir pada waktu 1983-an, ketika Paulus II meresmikan hukum gereja yang baru, ya. Dulu orang yang bunuh diri dianggap pendosa berat, dan sebagai hukumannya gereja tidak mau memberikan pemakaman secara Katolik. Nah, karena dianggap pendosa berat ya hampir pasti mereka ini dianggap masuk neraka karena berdosa kan. Nyawa itu adalah milik Tuhan, manusia tidak berhak mengambil nyawanya sendiri, lalu dianggap kalau bunuh diri itu berdosa, karena itu tidak dilayani, dan kira-kira ya masuk neraka. Tapi sekarang dalam hukum gereja yang baru, tidak lagi dimasukkan dalam daftar orang yang tidak boleh menerima pemakaman secara Katolik. Kenapa? Coba, orang yang bunuh diri itu sering sudah gelap, mata gelap, kalut setengah mati, tertekan setengah mati. Dalam keadaan seperti itulah mereka mengambil keputusan yang menurut kita tidak bertanggung jawab. Tetapi suatu dosa yang berat tidak bisa dilakukan oleh orang yang dalam keadaan stres berat. Seperti kalau orang mabuk, kehilangan kesadaran penuh, lalu mengadakan atau melakukan perbuatan yang jahat, sebenarnya dosanya tidak dihitung perbuatannya itu apa, tetapi karena dia dalam keadaan mabuk, maka perbuatan yang dilakukan ketika mabuk sebenarnya tidak bisa dianggap jahat atau baik karena dia tidak sadar. Dosanya adalah mabuknya itu. Kalau dia memukul istrinya, ya bukan memukul istrinya sebenarnya dosanya. Dosanya itu mabuknya itu. Nah, sekali lagi karena pikiran gereja berkembang, orang yang bunuh diri itu mungkin dalam keadaan sangat tertekan. Wah, sudahlah, mata gelap istilahnya, tidak punya kebebasan lagi, maka gereja tidak menghakimi. Tidak menghakimi lagi, ya, tidak disebut orang itu tidak boleh menerima pemakaman Katolik. Maka di banyak keuskupan, orang yang bunuh diri dilayani, dan kita percaya
belum tentu dia masuk neraka, ya. Belum tentu. Bisa jadi dia itu tidak berdosa hanya karena kalut. Nah, siapa yang tahu masuk neraka atau tidak? Hanya Tuhan. Begitu. Silakan pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Monsinyur tentang berapa lama kita harus mendoakan orang yang sudah meninggal. Bagaimana kita mengetahui bahwa orang tersebut sudah lewat dari api penyucian? Dan sebenarnya dalam pandangan Gereja Katolik, api penyucian itu berapa lama sebenarnya, Monsinyur? Satu lagi yang berkaitan juga, Monsinyur, ketika seseorang itu meninggal, ini ada yang mengatakan nih kalau meninggal orang soleh yang meninggal, kadang ada orang yang mengatakan rohnya itu belum pergi, namun seolah-olah masih tinggal dan memberi pesan. Bagaimana pandangannya, Monsinyur? Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaan pertama, berapa lama orang ada di api penyucian? Kita tidak pernah tahu. Makanya doakan saja. Doakan saja terus. Sudah 10 tahun, 20 tahun, doakan aja. Tidak ada jeleknya terus mendoakan. Karena kita tidak pernah tahu kapan dia bebas dari api penyucian. Beda dengan para kudus. Para kudus diyakini sudah masuk surga karena ada tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan bahwa orang ini pasti sudah bahagia di surga. Santo, santa, beato, beata. Maka kalau itu sudah ditentukan gereja, orang ini orang suci, ya kita bukan mendoakan mereka, malah kita minta didoakan mereka. Tapi kalau tidak pasti, entah itu ayah kita, ibu kita, saudara kita, ya doakan aja terus. Dengan pengandaian, kalau dia ada di api penyucian, semoga doa saya berguna bagi dia. Begitu. Ya. Semoga cukup jelas ya jawabannya ya. Bagaimana Monsinyur dengan yang katanya belum masih melayang-melayang? Oh, ini pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama, berapa lama di api penyucian? Itu ya, sudah jelas ya? Sudah jelas, Monsinyur. Yang apakah ada orang yang suci atau apa yang bisa ketemu manusia memberi wejangan atau memberi ini itu? Saya tidak yakin ya bahwa roh itu bisa gentayangan, lalu bisa seperti kepercayaan orang timur ya, bisa menampakkan diri ke orang, bisa memberi nasihat atau apa. Saya tidak yakin bahwa roh itu bisa gentayangan. Loh, tapi nyatanya banyak yang ngalamin. Nah, itu yang menjadi masalah. Saya malah pernah membaca dari orang bukan Katolik. Kita harus hati-hati. Roh apa itu yang mengaku diri ini ayah? Ya, misalnya saya ketemu ayah saya, wah dia menampakkan diri ke saya, lalu ngomong ke saya. Loh, saya masa tahu itu setan yang menampakkan diri seperti ayah saya atau betul-betul roh ayah saya atau apa dia bicara sungguh ke saya? Kan tidak ada kepastian. Maka saya kalau ditanya, saya mengatakan saya tidak tahu, saya tidak yakin, maka saya tidak akan mempedulikan seandainya ada roh gentayangan yang mengaku diri, misalnya ayah saya lalu memberi nasihat, saya karena tidak yakin, saya tidak akan memberi perhatian. Justru karena tidak ada kepastian. Apakah jawabannya jelas? Jelas, Monsinyur. Ya, terima kasih. Masih lumayan berkaitan, Monsinyur. Ini ada yang meminta penjelasan dosa seperti apa yang dosa menghujat Roh Kudus itu, Monsinyur. Ya, kalau kita membaca Injil Markus ya, dosa menghujat Roh Kudus diucapkan oleh diucapkan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi yang mengatakan Yesus itu mengusir setan dengan kuasa kepala setan. Ya, sekali lagi musuh Yesus mengatakan Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa kepala setan. Nah, bagaimana mungkin musuh Yesus bertobat karena semua perbuatan Yesus yang jelas-jelas melawan setan pun dinilai sebagai
suatu perbuatan dengan kekuatan setan. Orang ini sudah keterlaluan keras kepalanya, maka kata Yesus dosanya kekal. Karena dosanya kekal, dia itu tidak bisa diampuni. Dan mengapa itu dikatakan menghujat Roh Kudus? Karena tugas Roh Kudus itu mendorong manusia bertobat, mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Nah, orang yang keras kepala, tidak pernah mau bertobat, bandel sekali dalam dosanya, itu berarti menutup diri terhadap Roh Kudus yang berusaha mentobatkan dia. Nah, karena ini dosanya berupa keras kepala, maka dosanya tidak bisa diampuni. Jangan tanya contoh, yaitu dosa melawan Roh Kudus adalah dosa keras kepala, tidak mau ditobatkan oleh Roh Kudus. Enggak ada contoh. Ya, itu satu saja dosa melawan Roh Kudus itu. Apakah jelas? Jelas, Monsinyur. Lanjut lagi nih, Monsinyur. Lalu kalau sebelum meninggal seseorang itu diberi apa namanya itu? Yang sebelum meninggal, Monsinyur, minyak suci. Bagaimana, ya, Monsinyur? Dan ini juga, Monsinyur, ada yang minta apa bedanya dosa berat dengan dosa ringan? Ya. Pertama, mengenai dosa berat dan dosa ringan dulu. Yesus dalam Injil mengatakan ada dosa seperti balok, ya. Engkau melihat selumbar di mata saudaramu. Jadi satu serpihan kecil kayu di mata saudara, padahal balok di matamu itu tidak kamu lihat. Jadi ada serpihan, ada balok. Ya, besar mana? Ya, dosa besar itu adalah dosa yang halnya besar. Misalnya kita tahu ya, membunuh orang dengan memukul orang. Ya jelas toh, hakikat membunuh lebih besar daripada hanya memukul. Itu halnya. Ada dosa berat karena halnya yang dilakukan memang besar. Dan Yesus mengatakan itu dosa yang sebesar balok. Dan di dalam tulisan Santo Yohanes ada dikatakan ada dosa yang mendatangkan maut, ada juga yang dosa tidak mendatangkan maut. Itulah bedanya. Contoh, mungkin menghujat Yesus murtad dengan hanya sekedar sekali-sekali malas ke gereja. Kita sudah langsung tahu toh dosanya terang beda, yang satu besar, serius, yang satu tidak begitu serius. Ya. Yang satu mendatangkan maut, artinya kalau nggak diampuni dia masuk neraka, tapi ada dosa lain yang seandainya tidak diampuni tidak membuat dia masuk neraka. Bacalah di dalam Alkitab di mana ada kata ada dosa yang mendatangkan maut dan ada yang tidak mendatangkan maut, ada dosa besar, ada dosa kecil yang digambarkan dengan selumbar dan balok. Itu perbedaannya antara dosa maut dan dosa kecil, dosa ringan. Lalu bagaimana dalam perminyakan? Di dalam sakramen pengurapan orang sakit, sekarang namanya pengurapan orang sakit, gereja memberikan minyak suci yang diberkati dengan permohonan semoga orang sakit itu mendapat kekuatan untuk disembuhkan. Jadi sakramen perminyakan dulu disebut sakramen terakhir. Nah, itu sekarang tidak lagi dipakai. Ini bukan persiapan untuk mati. Orang yang operasi besar, orang yang sudah tua, itu mendapat sakramen orang sakit untuk justru minta supaya dia mendapat kesembuhan. Tetapi kalau memang tidak bisa sembuh, sakramen ini memohonkan kepada Tuhan pengampunan atas dosa-dosanya, supaya kalau dia meninggal, dia layak masuk surga.
Itu inti dari sakramen pengurapan orang sakit. Tetapi kalau dia itu pendosa besar, ya masih dituntut dia itu mengaku dosa. Supaya dosanya diampuni, dan sakramen pengurapan itu mendatangkan selain kekuatan agar sembuh dari sakit, juga pengampunan atas dosa. Itu sakramen orang sakit. Bagaimana? Baik, Monsinyur, sangat jelas, Monsinyur. Ini masih lumayan, mohon bersabar ya, Monsinyur. Ya, Sedikit. masih dikit ya. Oke. Ya, ini Monsinyur ada yang menanyakan juga bagaimana tentang penghakiman terakhir ketika manusia yang hidup dan yang mati nanti akan dipisah-pisahkan. Itu kalau dari sekarang sudah dapat pengampunan, lalu bagaimana ketika penghakiman terakhir dengan orang-orang yang sudah meninggal itu dan yang masih hidup akan seperti Tadi apa? saya Monsinyur? katakan kalau orang mati, setiap orang yang mati dihakimi secara pribadi kan? Yang masuk surga, ya tetap masuk surga. Ya, jadi orang yang pada akhir zaman, orang yang ada di surga atau yang di neraka dan di api penyucian sama-sama dihakimi bersama orang yang pada akhir zaman belum dihakimi. Jadi umat manusia bersama-sama dihakimi. Tapi hasilnya yang sudah mendapat keputusan, ya tetap tidak berubah keputusannya. Yang sudah di surga tetap kembali ke surga. Yang ke neraka kembali ke neraka. Tapi tidak ada lagi api penyucian. Waktu itu sudah selesai. Jawabannya apa? Jelas. Tidak mengubah apa yang diputuskan Tuhan ketika orang itu mati. Baik, Monsinyur. Saya rasa sudah cukup jelas. Lalu bagaimana dengan Maria, Monsinyur? Ketika Maria diangkat itu, apakah Maria dalam keadaan sudah meninggal atau masih hidup, Monsinyur? Gereja pada umumnya percaya Maria itu meninggal, dan di kota Yerusalem ada tempat ziarah di mana orang yakin di situ kuburan Maria. Seperti Yesus, Maria pun wafat. Seperti Yesus, Maria segera tidak lama setelah kematiannya dibangkitkan dengan badannya untuk naik ke surga. Itu keyakinan Gereja Katolik. Jadi Maria juga wafat. Ya. Ya, baik, Monsinyur. Jelas. Satu pertanyaan terakhir, Monsinyur. Ya. Mengapa gereja lain susah menerima tentang api penyucian dan mengapa Gereja Katolik berbeda dibanding gereja lain meyakini hal tersebut? Ya. Apa dasarnya, Monsinyur? Salah satu penyebabnya adalah karena orang Protestan mempunyai Alkitab yang tidak mengandung deuterokanonik. Kita tahu Alkitab orang Katolik sedikit lebih tebal daripada Alkitab orang Protestan karena ada 7 kitab yang tidak diakui oleh orang Protestan. Nah, itu yang disebut kitab deuterokanonika. Ya. Orang Protestan tidak mengakui, tapi orang Katolik mengakui itu sebagai bagian dari Alkitab. Nah, 2 Makabe pasal 12 yang tadi saya bacakan justru adalah kitab deuterokanonika. Bagi orang Katolik itu dasar karena dikatakan adalah pikiran saleh dan suci mendoakan orang mati. Di situ ditunjukkan bahwa ada kemungkinan mengorbankan korban penebus dosa, korban penghapus dosa untuk memohon ampun atas dosa-dosa orang yang sudah meninggal. Itu dalam 2 Makabe. Nah, karena Protestan tidak mengakui itu, mereka juga tidak percaya kita bisa mendoakan orang mati. Maka orang Protestan mengatakan kalau sudah mati urusan dengan Tuhan, bahkan menghormati jenazah saja ada yang tidak mau. Dan itu sering menyakitkan saudara-saudara yang bukan Kristen karena ini jenazah papamu, ini jenazah bapakmu, kenapa kamu tidak? Loh, itu kan sudah mayat, apa? Itu urusannya sudah tidak ada lagi. Nah, itulah yang membuat kadang ada
konflik dalam keluarga karena orang-orang Kristen tertentu mengatakan kalau mati ya sudah mati, urusannya dengan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa, bahkan jenazahnya sudah bukan apa-apa karena tidak ada jiwanya, ya kayak binatang begitu, maka enggak dihormati. Kalau datang tidak menghormati jenazah, hanya langsung memberi selamat, ucapan bela sungkawa kepada yang hidup, tapi tidak mendekati yang meninggal. Itu kan praktek sejumlah atau hampir semua gereja Kristen. Tapi Katolik seperti yang lain, orang Tionghoa dan lain-lain, orang Katolik kalau pergi ke tempat orang meninggal masih mau menghormati jenazah karena kita percaya ini juga tubuh yang diciptakan Tuhan dan kita mendoakan arwahnya yang sudah meninggalkan badannya berdasarkan 2 Makabe tadi. Tetapi juga berdasarkan beberapa ayat yang kita sebut dalam kitab suci, misalnya Matius 12, Korintus 1, Korintus 35. Nah, mengapa mereka tidak mau ngotot? Ya itu tadi. Memang sulit sekali. Ya. Perbedaan ini dari dulu ada. Baik, Monsinyur. Monsinyur masih boleh satu pertanyaan lagi, Monsinyur? Ya, terakhir ya. Ini singkat, Monsinyur, pertanyaannya. Bagaimana dengan janji Kristus tentang penyelamatan di akhir? Apakah semua orang, baik yang mati maupun yang masih hidup, akan menerima janji keselamatan itu? Janji Yesus tidak pernah ditarik. Yesus tetap berjanji, tetap menawarkan keselamatan bagi semua orang. Enggak pernah. Dia datang untuk semua orang. Dia datang dengan keinginan tak seorang pun yang diserahkan Bapa kepadanya ada yang binasa. Tetapi masalahnya tidak semua orang mau menanggapi. Tidak semua orang mau diselamatkan, tidak mau percaya pada Yesus, entah itu sebagai orang Kristen atau mungkin sebagai penganut agama lain. Pokoknya bukan masalah Yesus yang mau ingkar janji, tetapi karena manusia tidak mau menanggapi. Maka kalau mereka binasa dalam api neraka, tidak boleh menyalahkan Tuhan, tetapi karena mereka sendiri yang bersalah. Contoh sebagai penutup. Ada ilustrasi yang menarik. Neraka itu kok ada ya? Apa ini tidak bertentangan dengan cinta Tuhan? Kok ada neraka yang dihukum, di situ orang dihukum? Loh, cinta Tuhan itu ada. Cinta Tuhan itu selalu ditawarkan, tetapi orang yang menolak cinta Tuhan menderita, yaitulah neraka, menolak cinta Tuhan. Seperti kalau ada di negeri yang dingin sekali, salju tebal sekali, ada orang kedinginan di luar, lalu di tengah-tengah ada rumah yang ada api untuk menghangatkan badan, pemilik rumah mengatakan, ayo mari masuk ke tempat saya supaya kamu tidak kedinginan. Orang ini menolak. Dia mati bukan karena yang punya rumah itu jahat, tetapi karena dia sendiri yang tidak mau. Jadi janji Yesus tetap selama orang mau menerima janji itu. Ya, baik. Baik, Monsinyur. Terima kasih banyak, Monsinyur, atas semua penjelasannya. Saya rasa saya sendiri pribadi merasa sangat terberkati, banyak hal yang saya mengerti, dan luar biasa juga antusias dari peserta yang ikut, sampai banyak sekali pertanyaannya, Monsinyur. Mohon maaf yang tidak sempat untuk kita jawab. Baik, untuk malam ini, Monsinyur, kita di dalam room kita juga ada Pastor Viket kami, Pastor Martinus Pasomba. Silakan, Pastor, jika ada ingin disampaikan. Pastor Martinus Pasomba, Viket kami Luwu Raya. Ya. Ya, silahkan diklik. Tadi sempat ketutup. Silahkan diklik. Ya. Selamat malam dan terima kasih banyak kepada Monsinyur yang sudah memberikan pencerahan kepada kami. Teristimewa adalah ya masa transisi ini. Ya, walaupun dalam situasi yang sulit, tapi ternyata kita bisa berkomunikasi dan ini sungguh memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kami dan kepada senam umat khususnya kami
di Paroki Santo Mikael Palopo ini. Terima kasih Monsinyur, dan terima kasih kepada tim karismatik yang sudah mengurus semuanya ini. Saya yakin bahwa banyak umat juga yang menonton ini. Semoga semuanya ini ya dipahami dengan baik, dan ke depan kiranya kita tetap mendoakan saudara-saudara kita teristimewa yang di penyucian boleh masuk ke dalam kerajaan. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Monsinyur. Sama. Ya. Baik, terima kasih Pastor Fikap. Kita tutup Monsinyur dengan doa penutup dari Monsinyur dan berkat bagi kita untuk kita semua. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa surgawi, Engkau maha baik. Engkau menciptakan manusia agar manusia ambil bagian dalam kebahagiaan Tritunggal Maha Kudus. Kami Kau panggil untuk bahagia bersamamu di surga. Kami mohon dampingilah perjalanan hidup kami supaya kami tidak pernah menolak cintamu, tidak pernah menolak putramu. Dan semoga kami Kau beri kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami Kau anggap pantas menikmati kebahagiaan bersamamu. Ampuni dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang-orang yang sudah meninggal, dan yang kami doakan, semoga Engkau berbelas kasih dan berkenan mengampuni dosa-dosa yang tersisa, mempercepat penderitaan mereka, berkat doa-doa kami, berkat rahmat Yesus Kristus, berkat rahmat yang diperoleh para kudus di surga. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mohon berkat-Mu atas keluarga kami, dimanapun mereka berada. Semoga Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan keluarga dimanapun mereka saat ini berada, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Terima kasih. Selamat tinggal. Sampai ketemu. Saya pamit ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Monsinyur. Bersama. Sehat terus. Ya, baik. Terima kasih pelayanannya Monsinyur. Ya, baik. Mari. Baik, kita kembalikan ke WL ya. Silakan Ibu Tres. Terima kasih. Kembali saya ucapkan buat Pastor Fikep, Martinus Pasomba. Terima kasih Bapak Uskup masih ada di dalam. Ya, saya pamit ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pastor John, Pastor Hendrik Sumbung, Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir. Sungguh luar biasa ya. Jadi pengetahuan kita bertambah. Kita mau akhiri malam hari ini dengan satu pujian bahwa hidup ini adalah kesempatan. Maka karena itu marilah kita boleh berbuat selagi kita masih kuat. Sama-sama kita boleh nyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi kita katakan, hidup ini adalah kesempatan.